Cara melihat kebenaran di balik kerusuhan di Kazakhstan. Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Mengenai kerusuhan di Kazakhstan, belum lama ini, pakar Rusia langsung menunjukkan Paman Sam berada di belakang semua ini. Namun, Amerika Serikat langsung membantah, mengklarifikasi dengan mengatakan mereka tidak melakukannya. Memang, dari permukaan sulit untuk melihat apakah kerusuhan ini sedang dimanipulasi oleh kekuatan eksternal. Sebenarnya ada dua logika pendekatan yang bisa dipakai untuk melihat kebenaran di balik kerusuhan di Kazakhstan. Kerusuhan massa di Kazakhstan di tahun baru ini telah menjadi fokus perhatian dunia. Mengenai proses kerusuhan ini, hal yang paling banyak dibahas media mainstream adalah dalam otak di balik kerusuhan. Sehingga muncul berbagai teori. Ada yang mengatakan bahwa kerusuhan tersebut dimanipulasi oleh kekuatan asing. Sementara yang lain lebih belak-belakan mengatakan bahwa Paman Sam di balik semuanya. Namun pada kenyataannya, sebagian besar klaim ini hanya didasarkan pada emosi semata. Untuk benar-benar memahami kebenaran di balik suatu hal, kita tidak boleh mengandalkan emosi. Lalu, jenis metode bagaimana dapat digunakan untuk menganalisis kebenaran di balik layar. Seperti diketahui, informasi yang langsung diperoleh pada tahap awal kerusuhan relatif terbatas. Jika Anda ingin mencari kebenaran di belakangnya, maka Anda harus menggunakan analisis logis. Misalnya, logika pertama, kita dapat melihat skala kerusuhan. Secara umum, mereka memiliki beberapa ciri khas. Salah satunya adalah kerusuhan spontan murni. Kedua, kerusuhan yang didukung dan dimanipulasi oleh kekuatan politik dalam negeri. Yang ketiga adalah kerusuhan yang didukung dan dimanipulasi oleh kekuatan asing atau kombinasi dari dalam dan luar. Misalnya, pertama-tama, kerusuhan spontan murni memiliki skala terbatas yang tidak hanya mengacu pada jumlah orang, tetapi juga mencakup tempat kerusuhan relatif sederhana dan efek penyebarannya tidak begitu cepat dan tidak berlangsung terlalu lama. Sebuah indikator paling penting adalah kerusuhan tersebut tidak disertai dengan penggunaan senjata. Karena spontan, maka pada saat terjadinya konflik, alat dan senjata yang dapat diambil setiap saat seperti tongkat dan batu adalah senjata yang paling umum digunakan. Namun, bila kerusuhan sampai ke titik penggunaan senjata, situasi ini tidak lagi tergolong kerusuhan murni. Karena kerusuhan murni tidak memiliki organisasi yang kuat ataupun dukungan keuangan. Jadi, mereka tidak akan berlangsung lama. Dan skala meluas tidak akan terlalu besar. Sebagai contohnya, pada akhir tahun 2021, perampokan massal di Amerika Serikat pada dasarnya adalah kerusuhan spontan. Tidak peduli seberapa besar momentum yang diciptakannya, namun itu tidak akan bertahan lama. Sementara itu, intensitas kerusuhannya relatif terbatas. Contoh lainnya, peristiwa di Capitol Hill, Amerika Serikat, juga merupakan kerusuhan spontan, sehingga tidak berlangsung lama, dan pada dasarnya berakhir dalam satu hari. Jadi, jika kerusuhan berlangsung lama, meluas, dan kekerasannya sangat intens, atau bahkan menggunakan senjata di saat kerusuhan, maka saat ini perlu dipertimbangkan apakah ada kekuatan politik dalam negeri yang memanipulasi dan mendukungnya. Jika memang ada, maka ia akan muncul di saat-saat kritis. Misalnya, ada berita di internet Kazakhstan pada tanggal 3 Januari yang mengungkapkan, jika Anda ingin melakukan sesuatu, silakan hubungi markas besar Partai Demokratik Pilihan Kazakhstan. Ini dapat dianggap sebagai kekuatan politik di Kazakhstan. Pemimpinnya adalah seorang pria bernama Mukhtar Ablyazov. Dia sangat terkenal di Kazakhstan. Pada era Uni Soviet, dia mengorganisir sekelompok politik anti-Soviet bawah tanah di Kazakhstan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, ia melakukan pencucian uang dan penipuan keuangan di Rusia, menjadi buronan Interpol, dan bahkan dituntut karena penipuan keuangan oleh Pengadilan Federal Distrik Selatan New York, Amerika Serikat. Jadi, sosok kekuatan politik di balik kerusuhan di Kazakhstan ini jelas-jelas sesuai dengan tebakan logika umum. Namun, yang lebih menarik perhatian bahwa berita yang dirilis oleh Partai Demokratik Pilihan Kazakhstan ini
seperti nomor telepon, alamat kontak, dan alamat IP-nya. Semuanya terletak di Ukraine. Begitu kekuatan politik eksternal mulai campur tangan, maka kita bisa melihat beberapa tanda dukungan organisasi luar. Misalnya, ada beberapa orang berbaju merah yang berperan sebagai penyelenggara dalam kerusuhan Kazakhstan. Dia setara dengan seorang perwira. Orang-orang berbaju merah ini juga terlihat dalam revolusi warna sebelumnya di Ukraine dan Georgia. Dalam jangka waktu tertentu, juru bicara dan organisasi pasukan ini akan selalu muncul dengan berbagai cara. Jadi, bagaimana menilai suatu kerusuhan? Apakah ada intervensi kekuatan eksternal? Pertama, bisa dilihat dari aliran dana, karena untuk menggerakkan suatu kerusuhan dibutuhkan banyak uang. Dari mana dana itu berasal dan dari mana ia mengalir ke tempat kerusuhan. Dengan demikian, jejak kekuatan politik asing dapat ditemukan dengan menelusuri sumber aliran dana ini. Dalam kerusuhan besar-besaran di Kazakhstan saat ini, pakar Rusia langsung mengatakan Paman Sam harus disalahkan. Mengapa? Ada berbagai lembaga NGO asing di Kazakhstan yang memainkan peran yang cukup besar, setidaknya dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat setempat tentang cara memandang masalah. Mereka memiliki efek yang kuat. Ada pakar langsung mempelajari situs resmi Yayasan Demokrasi Nasional Amerika Serikat yang memasukkan dana sebesar 1,08 juta dolar ke Kazakhstan. Walaupun jumlah ini bukanlah jumlah yang besar, tetapi dari tahun 2018 sampai 2020, dana yang diinjek ke Kazakhstan hampir 2 kali lipat. Sehingga hal ini cukup menarik perhatian. Di samping itu, ada terlalu banyak NGO asing di Kazakhstan. Jika NGO asing ini dijadikan satu, total dana yang diinjek akan menjadi sangat besar. Jadi, dari mana uang itu berasal adalah informasi yang sangat jitu. Selain itu, asal-usul donatur dan berbagai latar belakang internasionalnya seringkali menjadi sumber kekuatan kerusuhan eksternal. Terkadang, kerusuhan seperti itu tampak seperti tidak ada keterlibatan pemerintah negara lain. Karena NGO sering memainkan peran sarung tangan putih dalam proses tersebut. Logika kedua, siapa yang paling diuntungkan di balik kerusuhan? Jika kita melihat dari motif inferensi teori kejahatan, hal ini sangat sesuai dengan motif inferensi kejahatan. Bagaimana menemukan dalang di balik kerusuhan? Logika sederhananya adalah siapa yang paling diuntungkan. Kazakhstan telah menjadi negara yang bersahabat dengan Rusia. Rusia memiliki pangkalan militer dan pangkalan peluncuran luar angkasa di Kazakhstan. Hubungan politik antara kedua pihak juga sangat baik. Jadi, dalam hal ini, jika terjadi kerusuhan besar-besaran di Kazakhstan, kepentingan Rusia paling terpengaruh. Jadi, tentu yang paling diuntungkan bukanlah Rusia. Kalau begitu, siapa yang akan menjadi penerima manfaat terbesar? Kecurigaan paling besar adalah Amerika Serikat dan sekutunya. Apalagi, revolusi warna di beberapa bekas Republik Uni Soviet dalam beberapa tahun terakhir telah mengikuti rutinitas dan pemikiran semacam ini. Seperti Ukraine yang sekarang sedang memanas dengan Rusia, di mana sebelumnya Ukraine sebenarnya sangat dekat dengan Rusia pada awalnya. Namun setelah kerusuhan domestik dan revolusi warna, pemerintah Ukraine telah berubah dari negara yang bersahabat menjadi negara yang bermusuhan dengan Rusia. Tentu saja, ini adalah beberapa logika dan metode bagaimana mencari kebenaran di balik suatu kerusuhan. Jadi, apa kebenaran di balik kerusuhan besar-besaran di Kazakhstan saat ini? Saya percaya seiring berlalunya waktu, kebenaran pada akhirnya akan menjadi jelas bagi dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!